Sampai berjumpa kembali dengan saya Iridian Sembiring dalam materi sel dan bagian-bagian dari sel. Sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang mempunyai fungsi tertentu dari bagian-bagiannya. Dari struktur terkecil dari makhluk hidup yang fungsional. Kalau kita melihat tumbuhan seperti gambar ini, bayam, strawberry, pada daun bayam, pada batang bayam, pada akarnya, itu semua terdiri atas sel-sel yang lebih dari ratusan juta atau mungkin miliaran ya. Begitu juga pada strawberry, terdiri atas sel-sel pada buahnya, pada bunganya, pada batangnya, pada daunnya, pada akarnya, dan seluruh bagian dari tumbuhan ini terdiri atas sel-sel. Tentu kita ingin tahu bagaimana sih bentuk dari sel itu. Kenapa disebut sebagai unit terkecil dari makhluk hidup? Sel tumbuhan mempunyai bentuk yang seperti ini. Ini bagian-bagiannya. Yang khas adalah dinding sel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Kemudian ada kloroplas, ada inti sel, ada vakula, dan akan kita bahas selanjutnya. Inilah ciri khas daripada sel tumbuhan, yaitu adanya dinding sel, adanya kloroplas. Kita lihat lagi gambar berikut. Seekor anak monyet, seekor kucing, atau semua dari hewan juga terdiri atas sel-sel yang jumlahnya mungkin triliunan sel. Bagaimana kira-kira bentuk selnya? Ini adalah gambar sel hewan. Ada ciri khas daripada sel hewan yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Kalau sel hewan tidak memiliki dinding sel ini, tidak memiliki dinding sel ini, jadi yang terluar ini adalah membran sel atau membran plasma dan organel-organel yang ada di dalamnya, seperti inti sel, RE, badan Golgi, mitokondria, dan yang khasnya ini adalah sentriol yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Mari kita bahas bagian-bagian sel ini satu persatu, bagaimana strukturnya untuk lebih lanjut. Ini adalah membran sel. Membran sel adalah bagian terluar dari sel. Kalau flashback ke sebelumnya, yaitu ini adalah membran sel atau membran plasma. Ini bulu-bulunya apa? Ini modifikasinya nih. Jadi mempunyai ada yang bersilia-silia ya, ada silia-silia, tapi tak semuanya sel mempunyai silia-silia. Ini adalah ciri sel tertentu ya, tapi secara keseluruhan sebagian besarnya adalah sama. Ini ya membran sel yang ada di hewan. Kembali lagi flashback ke atas, ini adalah membran sel yang ada di tumbuhan. Jadi terluarnya adalah dinding sel dan langsung ke membran sel. Baru sini ada bagian organel-organelnya. Jadi apa itu membran sel? Bagaimana strukturnya? Membran sel terdiri atas bilayer fosfolipid. Bilayer ini yang bagian ungu, yang jendolan itu terdiri atas bilayer, ada fosfat dan ada lipid. Bilayer fosfolipid, fosfat, dan lipid. Bilayer dua lapisan. Di antaranya ada yang kuning-kuning, ini adalah kolesterol. Ya, kemudian yang ekornya ini, tailnya ini adalah lemak atau lipid. Kemudian ini adalah protein. Kemudian juga karbohidrat. Gabungan antara protein dan karbohidrat disebut sebagai glikoprotein. Gabungan antara lipid dan karbohidrat disebut glikolipid. Karena ini lipid bukan lipid, ini adalah karbohidrat atau glikogen, namanya glikolipid.
Gabungan protein dengan karbohidrat atau glikogen disebut glikoprotein, dan ini ada juga kolesterol. Ada protein luar. Itu sebabnya kita manusia perlu makan protein, karbohidrat, dan lipid, juga kolesterol, karena memang penyusun membran sel kita semuanya terbuat dari protein, karbohidrat, ini protein, ini karbohidrat, ini lipid atau lemak termasuk kolesterol. Jadi ini bagian-bagian dari struktur membran sel. Ini juga ada protein. Gambar berikutnya juga hampir sama, di sini juga sangat jelas. Protein yang ini protein intrinsik. Ada protein yang luar namanya protein ekstrinsik. Di luar ekstrinsik, ini ekstrinsik. Intrinsik biasanya akan ada ke dalam. Ini pilar fosfolipid tadi. Ini ekornya, tailnya itu lemak, kepalanya adalah fosfat. Dan sifatnya bersifat hidrofilik. Yang di luar hidrofilik, suka air. Yang di dalam lemak ini hidrofobik, tidak suka air. Jadi bagian luar suka air atau hidrofilik adalah fosfat. Bagian ekor atau lipid bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Hidrofobik, dan ini hidrofilik. Hidrofilik, hidrofobik. Kemudian bagian yang kedua yaitu cairan sel. Dalam hal ini adalah yang berwarna biru. Ini adalah sel-sel alorea, sel-sel air. Yang saya berikan di sini, yang cendolnya ini adalah plasidae berwarna hijau atau kloroplas. Tapi yang saya tunjukkan di sini adalah yang warna biru. Yang warna biru ini adalah sitoplasma atau cairan sel. Jadi semua organ-organ nanti akan mengapung-apung di sitoplasma. Ini dinding selnya. Bagian yang berikutnya yaitu dari sel, yaitu inti sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom, dan di dalamnya terdapat gen-gen. Ini yang diwarisi oleh orang tua yang sebelumnya, seperti kita mewarisi gen-gen dari kedua orang tua kita. Inilah yang meneruskan keturunan kepada keturunannya, dari orang tuanya ke keturunannya. Inti sel yang mengendalikan seluruh kehidupan di dalam sel. Inti sel terdiri atas membran inti dan ada nukleoplasma, ada kromosom di dalam gen-gen, dan ada anak inti sel atau nukleolus. Kromosom ini kalau sudah tebal menjelang pembelahan dia akan tebal dan gampang dilihat. Ini kromosom, tetapi kalau sebelum pembelahan sel dia akan menipis. Terus sel baru membelah itu menipis, namanya kromatin. Jadi kromatin dan kromosom sama saja. Kromatin pada saat dia belum mengalami pembelahan, dan kromosom ini menjelang pembelahan. Di dalam membran nukleus juga terdapat yaitu pori-pori untuk keluar masuknya nanti RNA. Atau zat lain yang masuk ke dalam dan keluar dari inti sel. Sekarang organel sel. Organel ini adalah bagian dari sel yang mempunyai fungsi tertentu. Jadi semua organel ini mempunyai fungsi tertentu, makanya sel disebut sebagai unit fungsi struktur, unit terkecil yang fungsional, karena masing-masing organel itu mempunyai fungsinya masing-masing. Ini mitokondria fungsinya untuk respirasi seluler. Bentuknya khas. Ini terdiri atas dua lapis membran luar dan membran dalam.
dan juga ada matriks atau plasmanya, dan membran dalam dan membran luar. Lekukan ini fungsinya adalah memperluas area untuk respirasi, untuk menghasilkan energi ATP yang banyak. Jadi fungsinya adalah untuk respirasi atau memproduksi energi. Energi untuk apa? Dari mana? Itu dengan membakar glukosa atau karbohidrat yang kita makan, jadi glukosa nanti, dan dibakar oleh oksigen yang kita hirup untuk menghasilkan energi ATP. Energi itu apa? Untuk melakukan kontraksi sel atau seluruh aktivitas dari sel itu atau kehidupan itu sendiri. Maka ini fungsi utamanya ada mitokondria adalah untuk menghasilkan energi atau the power of cell. Dia juga selain membran ganda, ciri khasnya adalah dia mempunyai DNA juga. Ini dengan menggunakan mikroskop elektron, gambarnya seperti ini. Lekukan-lekukannya kelihatan. Ini kristalnya untuk memperluas bidang permukaan mitokondria untuk menghasilkan energi sebaik-baiknya, yaitu membakar glukosa. Dan berikutnya yaitu organel berikutnya yaitu retikulum endoplasma. Ada yang kasar, ada yang halus. Yang kasar ini ditempelin oleh ribosum. Ada yang halus, ada yang kasar. Ini yang kasar. Fungsinya ada kaitan dengan metabolisme lemak. Ini yang halus, yang tidak ditempelin oleh ribosum. Jadi yang menempel yang kuning ini adalah ribosum, yang ditempeli retikulum endoplasma kasar. Ribosum menempel pada retikulum endoplasma sehingga disebut retikulum endoplasma kasar. Yang halus tidak ditempeli. Fungsinya juga ada kaitan dengan transportasi. Ini bagian-bagian yang lain sama seperti yang tadi, yang menghubungkan dari inti sel sampai ke membran sel, dari inti membran ke membran sel yang bagian luar. Berikutnya, organel yang berikutnya adalah ribosum. Ribosum tadi yang bagian kecil-kecil yang menempel di dalam retikulum endoplasma kasar. Yang bintik-bintik kuning kecil-kecil tadi atau di sini adalah hitam, ini di dalam menggunakan mikroskop elektron, yang bintik-bintik itu kalau dibesarkan kira-kira seperti ini. Jadi ada unit besar dan unit kecil. Fungsinya untuk sintesa protein. Jadi membuat protein. Protein untuk apa? Kemudian dibuat dari bahan dasar apa? Jadi kalau kita makan protein seperti ikan, ayam, tahu, tempe yang mengandung protein, sebenarnya mengandung protein, ya protein hewani maupun protein nabati. Protein itu adalah bahan dasar nanti akan dicerna oleh tubuh kita, oleh alat pencernaan kita menjadi asam amino. Asam amino itu akan diolah, dibuat menjadi protein yang baru. Contoh untuk membuat rambut, membuat enzim, untuk membuat sel-sel yang baru dan lain-lain. Organel berikutnya yaitu badan Golgi atau Golgi apparatus. Ini strukturnya terdiri atas lempengan-lempengan. Di sini ada cisternae atau vesikel-vesikelnya. Lapis lempengan-lempengannya namanya cisternae, dan nanti ini ada di bagian tepi ada vesikel-vesikel. Di antara lempengan-lempengan itu namanya lumen. Ada lumen. Kemudian ini kalau digambarkan di dalam suatu sel, ini badan Golgi tadi atau Golgi apparatus itu lempengan-lempengan, dan ada vesikel-vesikel tadi
nanti yang akan menjadi lisosom. Kan jadi lisosom. Ini contohnya. Jadi ada kaitannya, lebih letaknya berdekatan antara RE, kemudian badan Golgi dan lisosom. Lisosom ada kaitan dengan pencernaan karena di dalamnya ada enzim hidrolitik. Ini contohnya. Kalau misalnya kita terserang, ini contohnya dalam darah putih. Contohnya kalau kita terinfeksi oleh virus, bakteri, atau patogen atau zat asing yang masuk dalam tubuh kita, maka kita contohkan misalnya bakteri itu akan dimakan oleh sel darah putih, namanya endositosis, dihancurkan, masuk ke dalam vakuola, kemudian didekatin oleh si organel lisosom yang di dalamnya ada enzim, dikeluarkan enzimnya ke dalam vakuola, kemudian enzim itu menguraikan, menghancurkan sel-sel bakteri. Kemudian sel bakteri itu akan hancur, mati, dan akan dibuang. Pembuangan seperti namanya exositosis. Ini ada kaitannya tadi. Jadi apa itu badan Golgi, apa itu vesikel yang menjadi lisosom, dan ada kaitannya dengan pencernaan sel. Lanjut, ini gambar tadi badan Golgi atau Golgi apparatus, interlisosomnya, di dalamnya ada enzim hidrolitik yang ada kaitan dengan pencernaan atau penghancuran materi-materi yang masuk ke dalam sel. Atau organel yang sudah tua juga akan bisa didaur ulang. Berikutnya, yaitu organel berikutnya adalah lisosom yang tadi. Lisosom itu, ini gambarnya, di dalamnya ada enzim hidrolitik. Kemudian ini juga ada membran gandanya. Bilayer fosfolipid juga, cuman lebih tipis. Ini adalah enzim yang di dalamnya tadi. Yang ini nanti mendekatin vakuola untuk dikucurkan ke dalam vakuola dan untuk menghancurkan bakteri, misalnya yang hijau ini bakteri, dihancurkan. Ini lisosom kalau dibuat strukturnya seperti ini, terbuat dari tadi bilayer fosfolipid yang tengah adalah lipid filenya itu, dan kepala-kepalanya ini adalah fosfat. Ini adalah lipid. Ini adalah enzimnya. Enzim hidrolitik. Enzim itu adalah juga protein yang dibuat oleh ribosom. Berikutnya organel berikutnya yaitu sentriol, yang ini khusus hanya terdapat pada hewan. Ini gambar menggunakan mikroskop elektron. Ini terdiri atas 9 triplet yang berkeliling. Tripletnya itu adalah mikrotubul yang berfungsi pada saat ini, kok digambarnya yang dua, untuk pembelahan sel pada hewan. Ini nanti akan muncul bentuk berlawanan untuk tarik menarik kromosom, sehingga terjadi 2 kromosom anakan yang jumlah kromosomnya sama. Inilah namanya sentriol, hanya terdapat pada sel hewan, berfungsi untuk pembelahan sel. Berikutnya adalah sitoskeleton atau rangka sel. Di dalam sel juga mempunyai rangka. Ini kalau misalnya sel kita potong, ya seperti kayak roti begitu, di dalamnya ini nampak juga organel-organel, antara lain organel mitokondria ini ada di situ. Ini ada RE yang lempengan ini. Ini ada rangka sel. Rangka sel sendiri terdiri atas 3 macam, yaitu kerangka yang paling besar namanya mikrotubul, itu yang hijau di sini. Kerangka yang sedang namanya filamen intermediat atau filamen antara, dan kerangka yang paling tipis yaitu filamen aktin. Jadi ada 3 kerangkanya yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel. Kerangka yang besar mikrotubul, kerangka yang sedang filamen intermediat atau filamen antara, dan filamen yang kecil yaitu filamen aktin. Ini yang biru atas dan bawah adalah membran sel. Ini organel-organelnya. Ini juga mitokondria. Berikutnya yaitu plastida.
Ini adalah organel yang khusus terdapat pada tumbuhan. Plastida ada yang berwarna hijau disebut kloroplas, dan ada plastida yang berwarna. Ada yang merah, ada yang ungu, kayak seperti kol ungu atau ubi ungu, ubi oranye. Apa saja yang tidak berwarna hijau, coklat misalnya, ada biru, itu termasuk kromoplas. Kloroplas fungsinya untuk fotosintesis, mengubah zat anorganik yaitu CO2 dan air di organel kloroplas ini diubah menjadi karbohidrat. Itulah yang kita makan, tepung, misalnya di beras, di ubi kayu, tepungnya, kentang, dan lain-lain. Termasuk buah tomat ini sendiri juga mengandung karbohidrat. Sekarang kloroplas ini juga saya tunjukkan. Yang hijau jendol-jendol ini adalah kloroplas. Ini di gambar awal tadi ada ya, saya tunjukkan. Saya pada saat saya menunjukkan sitoplasma, ini adalah kloroplas, organel kloroplas untuk fotosintesis. Ini adalah gambar sisa aloe jadi tanaman air. Bagaimana struktur kloroplas? Nah, ini secara strukturalnya ada lempengan-lempengan disebut sebagai granum, lempengan tilakoid, lempengan tilakoid, satu tumpukan gigi disebut sebagai granum. Kalau banyak namanya granum, ada lumen di tengahnya. Ini fungsinya untuk fotosintesis. Ini gambarnya. Nih. Jadi berikutnya adalah organel berikutnya adalah vakuola. Ini vakuola. Vakuola pada sel yang tua lebih besar. Ini vakuola. Vakuola tempat menyimpan cadangan makanan. Bisa vakuola untuk mengisi zat-zat untuk cadangan makanan juga bisa. Contoh untuk tepung, untuk zat-zat seperti kalau jeruk itu kan ada cairannya, ada alkaloid. Jadi zat-zat hasil sisa metabolisme juga bisa disimpan di dalam vakuola. Sekian kira-kira materi tentang sel dan organel sel dan fungsinya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini. Terima kasih.